Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, saat ini saya menuju ke rumah salah satu warga yang berada di SP1 RT 103 P1 Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, saya Hairul Mansah dari Tanjung Selor Bu. Kedatangan saya ke sini ingin silaturahmi. Biar Pak agak keras, saya mau butuh ini baru mikir ini Pak ya yang agak keras ya. Ini Bu, kedatangan saya ke sini, saya ingin silaturahmi. Ya. Nama saya Hairul Mansah ya, dari Tanjung Selor. Selain di silaturahmi, saya mendengar juga kabar bahwa yang terbaring ini suami Ibu ya, dalam keadaan sakit ya, sudah tidak bisa gerak-gerak Bu ya. Liputan saya ini akan saya publikasikan Bu di medsos maupun di YouTube dengan harapan semoga teman-teman di luar sana yang melihat video ini, yang melihat kesusahan Ibu, berkenan dan tulus hatinya untuk membantu penderitaan yang Ibu hadapi ini. Nah, saya sebelumnya Bu, saya mohon izin nanti hasil liputan ini mungkin akan saya publikasikan dan saya akan publikasikan. Apakah Ibu bersedia saya publikasikan liputan ini? Ya, kalau Bapak mau membantu ya saya siap aja. Ini berarti Ibu bersedia ya, untuk dipublikasikan, untuk dipublikasikan liputan ini. Ya teman-teman, saat ini saya meminta izin kepada Ibu ini untuk mempublikasikan liputan saya pada hari ini. Nah, dimana saya melihat saudara kita ini, Ibu siapa namanya Bu? Bu Tariah. Ibu Tariah. Terus nama Bapak ini? Bapak Pak Boncel. Dimana teman-teman bisa lihat sendiri, dimana Ibu Tariah yang mempunyai suami Pak Boncel sudah terbaring, tidak bisa bergerak. Ya, kemungkinan inilah kesempatan kita untuk menolong saudara-saudara kita teman-teman. Ya, dengan saya berharap dengan video ini teman-teman nanti bisa menolong dan bisa datang, bisa berkunjung, bisa silaturahmi ya ke tempat Ibu. Ibu siapa tadi namanya? Ibu tamu dari sana. Enggak, Ibu siapa namanya? Ibu Tariah. Ibu Tariah. Nah, bisa diceritakan sedikit Bu? Apanya? Awal kejadian sakitnya. Awal sakitnya itu Pak lagi panen padi kan, ada orang motong padi di saya itu kan sebetulnya diunjal sendiri kan, diunjal bapak. Cuman dia mungkin tidak mampu unjal di padi yang di karung itu. Jadi dek nanti unjal sendiri ya, dia pakai motor saya, bilangnya iya Mang, bilang si tetangga tuh. Dia cuman pulang dianya. Terus pulang tuh, saya pulang lagi baring sudah. Ya mungkin bapak lagi sakit ya sudahlah, saya nggak nyuruh, biar aja. Hari lagi besoknya lagi Pak baring lagi, jadi nggak berangkat ke ladang, nggak bisa tuh. Jadi ya terus sampai sekarang rebah 2 bulanan Pak sudah. Sudah 2 bulan. Pak Boncel. Sejak panen waktu itu. Berarti selama puasa tadi ya? Sebelum puasa itu mungkin awal atau mau pertengahan bulan yang kemarin itu Pak. Pokoknya 2 bulan ini kan sudah nyebrang lebaran lagi sudah. Jadi puasa. Pak Boncel sudah terbaring sebelum awal bulan puasa udah terbaring. 2 bulan Pak. Full pokoknya. 2 bulan ya Bu. Teman-teman. Terus Pak Boncel ini sebelumnya sudah pernah sakit? Sudah. Bertahun-tahun ibaratnya Pak, apa namanya, sakit pinggang. Sakit pinggang aja, belum pernah seperti ini ya. Cuman saya kemarin di rumah sakit itu Pak, saya bilang di Pak dokter kan, terus Pak Boncel itu sakitnya dulunya sakit pinggang. Nah pertama awal sakit pinggang pokoknya dia sudah reaksi di Pak Kodim sudah 2 kali, tapi dia yang di ngeluarnya itu di belakang bilangnya, tapi dia
saya maunya Pak mau dirongsen atau apa, enggak usah itu Bu, bilangnya itu kan dia sudah tahu sakit lambung, asam lambung, bilang ya sudah, saya namanya orang kecil kan jadi ya terserah pasrah aja bagaimana gitu. Udah tahu, karena saya udah tahu penyakitnya apa, yang tahu di sana kan ya sudah aja. Sudah 10 hari di sana nggak ada perbedaan. Dia kan udah apa namanya diimpus tuh Pak, nggak sadar diri, ditarik terus sampai darahnya berantakan sampai pokoknya berhambur. Di rumah sakit, iya. Rumah sakit Nah, Tanjung terus Selor ya. 2 kali pertama ini ketarikan darahnya ya itu jatuh, darahnya banyak naik terus kan sampai 0,5 meter sampai, nah terus diperbaiki lagi. Nah terus dia ini saking nggak sadar diri mungkin kayaknya nggak tahu kesakitan, tahu bagaimana namanya orang apa namanya seperti nggak Pak di nggak sadar diri pokoknya, seperti nggak ingat di rumah sakit, nggak inget sebetulnya, nggak inget dia. Ditarik lagi Pak sampai saya waduh keringetan, sampai saya lemes badan, trauma pokoknya lihat Bapak sampai sakit sendiri di sana 2 hari. Sayanya ditarik lagi ini nggak Pak, sudah nggak dipasang lagi. Jadi saya percuma 10 hari di sana, jadi duduk terus baring terus sayanya sampai sakit 2 hari di sana. Ya udahlah Pak, pulang aja ya Pak, saya mau istirahat di rumah aja, bilang saya. Oh iyalah Bu, bolehlah nanti besok aja ya Bu pulangnya, bilang Pak dokter. Ini kasihan sudah Dokter sore di bilang. Tanjung Selor ya. Ya, terus dia Pak, saya enggak Pak, kalau boleh saya sekarang juga sore ini, nanti anak saya jemput, saya mau bela anak, nah, langsung pulang. Ya ini sampai sekarang, menambah kayak gini. Jadi waktu di rumah sakit Tanjung Selor, kata dokternya itu sakitnya apa? Lambung apa? Asam lambung? Ya, asam lambung. Oh jadi abis dari situ sampai sekarang ini sudah Iya, 2 bulan. baring terus sampai enggak bisa bangun. Habis di rumah sakit masih bisa di misalnya apa namanya berak tuh apa Pak, masih saya dibantu kan ke situ. Sekarang buru-buru Pak. Jadi Susah. sekarang ini dia setelah dari rumah sakit berapa bulan kemudian dia tidak pernah lagi dibawa ke rumah sakit. Belum Pernah dibawa ke rumah sakit. habis ke rumah sakit ya sudah di sini aja, di berobat aja, kasih sirup. Habis dari situ rumah sakit saya beli sendiri sirup lambung tuh. Gitu ya. Nah, Mau habis ini. mau habis sudah obatnya ya. Terus begini, adakah keinginan ibu untuk membawa Pak Boncel ini ke rumah sakit saat sekarang ini dengan kondisi seperti ini? Bagaimana Pak? Adakah keinginan ibu untuk membawa Bapak Pak Boncel ini ke rumah sakit dengan kondisi sekarang ini? Mau sih Pak, cuman ya ini membawanya terus ya apa namanya, nanti saya sana kan ndak ada keluarga tengok, ndak ada, jadi saya tuh apa namanya sedih sendiri. Barang di sini kan Pak ada saudara tetangga apa di sini pada nengok apa, kalau di rumah sakit saya tuh sendirian waktu di situ. Oh jadi begini teman-teman ya, teman-teman, bahwa ibu siapa tadi namanya Bu? Ya Pak, saya Ya. Bu Tariah. Ya, bahwa Ibu Tariah nih pingin membawa Pak suaminya Boncel, ya. Pak Boncel ini ke rumah sakit saat sekarang ini teman-teman. Namun keadaannya dengan kondisi Pak Boncel yang sekarang ini nggak bisa dipegang lagi ya, dia terbaring, sulit untuk membawanya ya Bu ya, sulit membawanya. Lagian di rumah sakit ibu sendirian menjaganya ya, dan siapa yang ngurus di sini gitu ya Bu ya. Nah jadi teman-teman begini teman-teman, bahwa ibu ini pingin sekali membawa Pak Boncel, namun untuk mengangkat Pak Boncel ibu ini kesusahan ya. Kalau dulu berapa bulannya lalu Pak Boncel masih bisa jalan, masih bisa digotong, masih sama anak saya tuh masih bisa, enggak sampai ke ting-ting apa diangkat kena Pak RW kan ya, diangkat Pak RW kan sampai ke motor sana seberangan tuh. Terus ya masih bisa pegang anaknya, motor ndak dibantu di belakangnya, ndak, saya sama Pak RW ke sana. Terus ininya dia masih bisa pegang anaknya kan, pinggangnya. Dengan kondisi sekarang ini sudah tidak bisa lagi, paling tidak nih harus ada mobil Bu ya, harus ada mobil terus ada gontongan gitu ya.
Ya, semoga teman-teman yang melihat video ini bisa mengambil Bantu. posisi positifnya ya, bahwa ketika kita harus membawa Pak Boncel ini kita harus gotong, Ya. dan juga kita tidak bisa menggunakan motor lagi. Nah, kekuatan ibu ini sudah tidak mampu, maupun anak ibu di mana? Satu Pak di sini di Jawa mah ada ininya 3, yang istri yang pertama. Nah, saya 3, cuman yang 2 di Jawa. Nah, kalau anak ibu yang satu di sini tinggal di mana? Lagi anu Pak, kerja di itu di lapangan placer punya. Begitu. Harus dipanggil Kak Pak ya? Enggak apa-apa juga. Oh, jadi begitu. Sekarang ini yang ibu butuhkan ini bagaimana cara bisa mengangkat bapak ini ya ke rumah sakit gitu ya. Nah, terus ibu ini juga bingung ya, ibu bingung ya ketika di rumah sakit bayarnya gimana itu ya Bu ya. Itu yang ibu juga bingung kan ya. Terus bagaimana cara bayarnya, itu kan baru keuangan kita, keuangan ibu ini kan lagi susah Bu ya, keuangan ibu. Oh iya Bu, untuk kehidupan sehari-hari ibu, untuk makan ibu, untuk kehidupan sehari, mengurus bapak, itu ibu dapat dari mana? Sekarang panen padi Pak. Oh, Ya beladang nggak luas, cuman ya sedikit. Ya. Oh, dari panen padi. Iya Pak. Cuman ini kan nggak pernah kerja di luar sejak baru datang di sini Tranku Pak. Beladang aja ya, makan hari-hari ya, dapat tanam padi aja Pak. Oh, jadi dari bertanam padi ibu menopang kehidupan ibu ya. Ya. Untuk makan sehari-hari. Makan hari-hari Pak, jajan dari situ. Jualan hasil kebun tadi. Ya. Hasil kebun tadi, hasil tani tadi yang ibu jual ya. Begitu. Ya teman-teman, bahwa kehidupan hari-hari ibu ini hanya bertani, dan untuk menopang kehidupan ibu ini dia menjual hasil taninya yang berupa sawah, yang berupa padi, yang dijualnya itu yang untuk ibu ini untuk makan, untuk belanja dari situ ya, untuk biaya namanya orang teranpa ya susah kan. Oh iya, ibu sudah teran di sini sudah berapa tahun? Ya teran udah 17 tahun di sini Pak, cuman ya beladang habis orang tua kan Pak, nggak seperti orang masih muda, beladang sudah kuat. Kalau saya enggak, nyemprot sendiri. Terus, Pak, kadang-kadang. Oh iya, begini Bu, hasil dari tanam padi tadi Bu ya, hasil dari tanam padi itu kadang-kadang itu dijual ya Bu ya. Dijual Pak untuk jajan, untuk beli rokoknya bapak kan, untuk jajan saya sehari-hari sama cucu. Untuk makan. Nah terus sekarang ini orang selesai panen ya? Selesai sudah. Terus ketika ibu menjual hasil tanamannya tadi berupa padi tadi itu, di mana ibu menjual? Kalau jualnya beras Pak, jualnya ya mungkin ya kalau untuk jajan kan nggak banyak jual ya, paling ya 50 kilo untuk sehari-hari jajan. Nanti ya kalau habis ya saya giling lagi, jual lagi. Kalau begitu. ibu biasanya 1 kilo jual beras berapa? Ya kalau di sini kan dulu tahun yang kemarin tuh 11.000. Kalau sekarang nggak tahu, saya nggak pernah jual di. Belum pernah jual per padi ini. Ya teman-teman, kalau teman-teman ingin membantu ibu ini, meringankan sedikit beban penderitaan ibu ini menjual beras Bu ya. Jual beras. Ya semoga teman-teman nanti melihat video ini dan membeli beras ibu. Dengan cara memberi beras ibu kan mereka juga membantu ibu. Nah harapan kita seperti tapi saya tepat udah mau jual. Oh sekarang ini udah nggak mau jual lagi, nggak mau jual beras. Ya, bukan dapat uang Pak, ya nanti sedikit sayanya nggak ada apa namanya, pokoknya untuk makan di rumah-rumah sehari-harinya itu. Jadi tidak banyak. Jadi penghasilan ke taninya tadi tahun ini nggak banyak gitu, dikarenakan bapak udah sakit tidak bekerja, tapi hasil panennya tahun ini sedikit, jadi tidak bisa dijual. Karena ini kan nggak bisa beladang banyak-banyak gitu. Jadi hasil panennya ini hanya buat makan. Iya, hanya buat makan aja, enggak banyak. Sedikit beladangnya. Terus dengan kondisi sekarang ini Bu, ibu kan tidak jual lagi, tidak jual hasil tanaman ibu tadi. Terus
untuk beli lauk, beli apa itu dari mana? Ya jual beras itu. Kadang-kadang dikasih kena anak aja saya tuh, ya dikasih anak. Oh, Ini maksudnya semenjak, beras ada lebih sedikit berasnya dijual gitu iya, ya. untuk jajan bapak kan, gitu. untuk jajan bapak Berarti waktu masih sehat. Hasilnya nih tadi tidak dijual semua, Enggak, lebih Pak. banyak disimpan daripada dijual, seperti itu Enggak, ya. ya simpen sedikit-sedikit, enggak banyak sih orang beladangnya. Ibu, mungkin ibu ada harapan ibu, ke pemerintah dengan kondisi bapak seperti ini dan kondisi ibu seperti ini. Harapan ibu ke pemerintah apa, Bu? Seandainya ini kan teman-teman banyak yang lihat, kepada teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mampu di luar sana, banyak teman-teman yang mampu, Bu, yang hatinya baik, yang mampu. Nah, mungkin ada harapan ibu bisa disampaikan, Bu. Nah, silahkan ibu ceritakan kepada teman. Ya teman-teman, ini ibu ini ingin menyampaikan harapan ibu ya. Silahkan, Bu. Tapi nggak ada biaya, Iya, makanya iya, begitu Pak. Ya. Jadi harapan ibu apa, Bu? Ya harapannya ya kalau pemerintah membantu saya ya mau Pak. Tapi kalau saya keluar dari sini, apa namanya, modal dari saya ya nggak ada modal. Makanya saya pulang ini kan ya ke rumah sakit, makanya pakai Jamkesmas itu kan karena nggak ada biaya. Oh, jadi harapan ibu semoga ada teman-teman kita yang membantu bapak ini ya, begitu ya, maupun pemerintah bisa membantu bapak ini ya, membawa dia ke rumah sakit. Harapan ibu. Nah, kalau teman-teman gini, maksudnya ibu gini, kalau misalnya ibu ini membawa bapak ini, ibu ini juga tidak punya biaya. Iya. Ya, ibu tidak ada biaya kan? Tidak ada biaya. Lagian ke sana butuh kendaraan ya. Ya. Baik apa, mobil apa segala macam ya. Itu sangat dibutuhkan ya. Karena kondisi bapak ini yang kasihan seperti begini, Bu ya. Nah, itu harapan ibu. Harapan ibu supaya ada masyarakat atau pemerintah yang nonton video ini, tolong bantu bapak ini, kita bawa ke rumah sakit ya. Di sini ibu ini tidak teman-teman gini teman-teman, ibu ini ingin membawa bapak ini ke rumah sakit, namun ibu ini terbentur gara-gara biaya. Biaya. Di sisi lain, ibu ini untuk mengangkat bapak ini dia butuh juga sarana ya, sarana seperti mobil, karena bapak ini sudah tidak bisa digotong lagi. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Itulah Pak, makanya saya tuh ya, kan bapak ini kan apa namanya, beladang sedikit, habis ya makan 3 cucu tuh, terus bapaknya baring kayak gini, ya modal dari mana mau saya bawa apa namanya ke rumah sakit jauh-jauh, mana biaya, nggak ada untuk ini sehari-hari aja Pak. Saya dikasih kena anak yang situ, anak yang laki tuh terakhir yang lagi meleser sekarang. Ya namanya orang miskin Pak, ndak beladang luas. Dulu apa memang bapak ini kan agak kuat jadi luas ya, mungkin 3 hektar 2 hektar. Sekarang apa boro-boro hektar-hektaran. Ndak, ini bapak sudah nggak mampu kerja pokoknya, sudah dari tahun yang lalu tuh. Pokoknya nggak bisa kerja. Kalau ibu teran dari mana? Teran dari Indramayu Pak. Indramayu ya, sudah 17 tahun. Oh iya Bu, 17. biar teman-teman jelas. Ini mungkin nama ibu tadi siapa Bu? Tariah. Tariah. Kalau bapak? Pak Boncel. Pak Boncel. Bisa teman-teman lihat saat ini Pak Boncel terbaring dan tidak bisa apa-apa. Saya berharap semoga ada bantuan secepatnya, baik dari pemerintah ataupun masyarakat Kabupaten Bulungan. Saya juga di sini minta maaf ketika liputan ini mungkin ada kesalahan, ada kekeliruan saya berbicara atau kesalahan dalam saya mengucap. Saya mohon maaf. Pada intinya saya di sini ingin membantu dengan sebisa saya. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku yang di luar sana yang sudah menonton video ini, bantulah saudara kita ini, Pak Boncel. Pak Boncel warga transmigrasi asal Indramayu.
Saudaraku, inilah penderitaan Ibu Taryah yang suaminya lagi sakit. Setelah melihat video ini, semoga saudaraku bisa membantu, karena saya melihatnya ini sangat perlu sekali dibantu.